Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Afiatinisa MPD selaku dosen pengampu psikologi konseling serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani Rahma selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, di antaranya Destiani Taher sebagai presentator pertama, Meika Putri Wijaya sebagai presentator kedua, Nabila Febrianti sebagai presentator ketiga, dan Raihan Rahmatullah sebagai presentator keempat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pembahasan dari kelompok kami mengenai pentahapan konseling dan aspek psikologi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pentahapan konseling. Untuk melakukan proses konseling, kita harus mengetahui berbagai macam hal penting yang menjalankan proses konseling tersebut. Dalam mempelajari pentahapan dalam konseling, ada beberapa tahapan. Pertama, ada tahapan konseling dalam psikologi konseling. Di tahapan konseling dalam psikologi konseling ini ada tahapan awal, inti, dan ada tahapan akhirnya. Saya akan menjelaskan tentang tahapan awalnya. Tahapan awal ini adalah tahapan di mana hubungan baik antara konselor dan klien perlu kita bentuk. Terdapat 2 langkah yang harus diperhatikan dalam tahap awal ini, yaitu saling menerima dan saling percaya. Maksud dari sini adalah klien harus percaya terhadap konselornya, dan konselor pun harus bisa membantu dan mengetahui masalah dari si klien tersebut. Pun konselor harus bisa menerima klien dengan terbuka untuk mendengarkan dan memberikan bantuan. Yang kedua ada tahapan inti. Pada tahapan inti ini juga ada beberapa macam tahapnya, yaitu 1. Eksplorasi kondisi klien. Maksud dari sini adalah konselor berusaha memahami apa sih karakter dari klien dan apa sih perilakunya dan bagaimana sih perilakunya. Dan konselor pun biar bisa memberikan masukan-masukan untuk perubahan dari si perilaku klien yang sebelumnya mungkin buruk bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, identifikasi masalah atau keluhan. Maksud di sini adalah konselor wajib menanyakan data-data atau latar belakang dari klien yang terkait dengan masalah dan bagaimana sih awal mula terjadinya masalah-masalah ini dan apa sih faktor-faktornya yang memperburuk keadaan si klien ini. Yang ketiga, pembentukan alternatif pemecahan masalah. Maksud di sini adalah apa sih alternatifnya dalam pemecahan masalah ini sebagai keputusan yang akan diambil. Mengira-ngira apakah alternatif pemecahan masalah ini efektif atau tidak, atau mungkin bisa nggak sih dilakuin sama si klien ini gitu. Yang keempat, implementasi. Klien mengerjakan alternatif pemecahan masalah yang sudah ditimbang-timbangkan atau sudah diberikan, sudah disepakati oleh konselor. Jadi klien sangat wajib untuk mengerjakan ini karena ini adalah bentuk sebuah alternatif pemecahan masalah. Terus yang pada tahapan akhirnya ini ada juga proses-proses pemberian nilai apakah proses konseling ini berjalan efektif atau tidak. Nah, pada proses tahapan akhir ini ada yang namanya analisis. Analisis ini merupakan tahapan pengumpulan informasi tentang klien. Hal ini dilakukan untuk lebih memahami klien mulai dari karakternya, pribadinya, bagaimana keluarganya, bagaimana orang-orang di sekitarnya, dan sumber lainnya yang bisa sebagai data pendukungnya. Yang kedua ada sintesis. Sintesis ini adalah proses penyimpulan dari berbagai macam data yang sudah dikumpulkan, yang sudah didapatkan oleh konselor di tahap analisis tadi, dan menyimpulkan apa sih sebenarnya karakter dari klien ini gitu. Terus yang C ada diagnosis. Diagnosis ini adalah tahapan menentukan
sebab akibat dari permasalahan klien ini dan membuat praduga penyebab yang mungkin terjadi dari berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Mungkin saja bisa jadi contohnya faktor kurangnya percaya diri, depresi, miskomunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Meikawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek psikologis dalam konseling. Yang pertama ada kognisi dalam konseling. Kognisi dalam konseling merupakan bagian intelek yang merujuk pada penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingatan, penghayalan atau penciptaan, pengambilan keputusan, dan penalaran. Bagaimana orang memandang satu kejadian seringkali menentukan reaksi emosi dan kombinasi kognisi. Dalam emosi akan menghasilkan respon perilaku. Sebagai konsekuensinya, walaupun dua orang mengalami kejadian yang sama, mungkin akan memberikan reaksi yang berbeda. Dalam kognisi ada asumsi yang salah. Asumsi kognitif atau asumsi yang salah. Itu biasa disebut hipotesis, keyakinan, atau konstruk. Dibuat orang untuk mengendalikan dan membuat kesan mengenai hidupnya. Tanpa asumsi kognitif, setiap rangsangan yang masuk ke dalam kesadaran akan menjadi kesan yang tidak diketahui dan akan membuat kecemasan besar. Asumsi kognitif dapat benar atau salah dan dapat sesuai atau bertentangan. Yang pertama, asumsi yang salah itu apa? Perkembangan asumsi yang salah. Asumsi yang salah hampir seluruhnya dipelajari, meskipun beberapa teori meyakini bahwa kesalahan asumsi didasari oleh predisposisi biologis. Proses pembelajaran yang menyebabkan asumsi salah diperoleh melalui 5 cara, yakni 1. Mengalami pengalaman langsung. 2. Terjadi dengan kejadian seolah-olah mengalami sendiri. 3. Melalui pengajaran langsung dari orang tua, guru, ataupun pihak lain. Yang keempat ada logika simbolik, dan yang kelima miskonstruksi hubungan sebab akibat. Selain itu, asumsi salah dapat ditimbulkan oleh kesalahan berpikir seperti generalisasi berlebihan, konsep semua atau tidak sama sekali, pernyataan mutlak, ketidakakuratan semantik, dan akurasi waktu. Yang kedua ada karakteristik asumsi salah. Asumsi salah mempunyai beberapa karakteristik dalam hal dimensi waktu berkenaan dengan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian pola-pola, misalnya asumsi bahwa untuk mencapai sukses tertentu harus diawali dengan sukses tertentu. Kesalahan yang mendasar, seperti asumsi yang berkaitan dengan kekurangan yang ada dalam dirinya. Kemudian ada asumsi bahaya, misalnya semua orang yang kukasihi harus mencintai saya gitu, dan tidak berbahaya. Itu karakteristiknya ya. Berarti kalau disimpulkan ada dimensi waktu, pola-pola, kesalahan yang mendasari, kemudian ada asumsi berbahaya dan tidak berbahaya. Misalnya apa? Saya menikahi seseorang yang terbaik yang pernah kucintai gitu. Kemudian ada yang ketiga, penolakan terhadap perubahan. Apa sih gitu maksudnya? Asumsi yang salah sulit sekali diubah karena dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi. Telah ada sejak anak-anak, sudah merupakan bagian integral dengan kepribadian seseorang. Orang yang sudah menghabiskan waktu selama 25 tahun atau lebih sulit untuk berubah karena berarti harus merubah pemahaman selama 25 tahun terakhir. Yang telah dipercaya bahwa konflik psikologis tidak perlu dan harus dihindari. Yang artinya itu adalah habit, kebiasaan jadinya. Ketika udah memasuki usia dewasa, sekitar 25 tahun itu, ternyata ada pribadi yang memang dia harus ubah, kemudian dia menolak untuk melakukan perubahan itu gitu. Yang akhirnya dia itu menghindari perubahan itu gitu.
Kemudian yang keempat ada pemeliharaan. Asumsi salah cenderung akan selalu dipelihara dan menolak perubahan yang tadi karena mereka beranggapan telah terbukti benar dalam hidupnya. Orang memelihara asumsi salah untuk dianggap benar dalam hidupnya tuh dengan cara apa sih biasanya nih orang-orang yang sebenarnya tuh asumsi mereka tuh salah gitu, tapi mau membenarkan dirinya sendiri atas tindakannya, perilakunya, atau sikapnya, atau bicaranya gitu kan, yaitu dengan cara tidak memberikan perhatian dengan selektif. Jadi tidak memberikan perhatian dengan selektif itu maksudnya kayak yang pilih satu, yang satu diperhatiin, yang satu enggak gitu. Terus penghargaan yang dibuat-buat. Kemudian ada meminta umpan balik, ada penguatan sebentar, atau ada disonansi kognitif. Seperti itu. Untuk emosi dalam konseling nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Silahkan lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan emosi dalam konseling. Emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap perilaku individu yang berupa perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi situasi tertentu. Makna emosi menurut Arnold dalam Surya 2003 menyebutkan bahwa emosi yaitu rasa dan atau perasaan yang membuat kecenderungan yang mengaruh terhadap sesuatu yang secara intuitif dinilai sebagai hal yang baik dan bermanfaat, atau menjauhi dari sesuatu yang secara intuitif dinilai buruk atau berbahaya. Bentuk emosi dasar. Ada 4 emosi dasar, yaitu pertama, sakit hati. Rasa sakit hati adalah pengalaman yang dialami seseorang ketika terluka secara psikologis yang mengakibatkan gangguan mental sehingga menimbulkan berbagai konflik dan rasa marah. Yang kedua, ada takut. Rasa takut timbul dari antisipasi terhadap ancaman fisik atau psikologis. Spesifik ancaman psikologis merupakan sumber utama timbulnya rasa takut yang dibawa pada umumnya oleh klien ke dalam konseling. Banyak klien mengungkapkan rasa takut dengan menggunakan kata-kata tertentu seperti tegang, khawatir, cemas, bingung, tidak aman, gugup, bosan, dan sebagainya. Kata-kata itu belum memberikan gambaran takut yang sebenarnya. Konselor harus membantu klien dalam menerjemahkan kata-kata ungkapan itu menjadi gambaran takut yang sebenarnya. Kemudian mengungkapkan sebab-sebabnya dan langkah mencari solusi penyelesaiannya. Yang ketiga, ada marah. Banyak orang yang telah diajarkan bahwa marah itu merupakan suatu emosi negatif, sehingga berusaha untuk menghapus atau menghindarinya. Sebagai akibatnya, mereka berusaha menghindari keadaan marah atau menggunakan sebutan sinonim yang dirasakan kurang mengancam seperti kekacauan, frustasi, kecewa, bingung, terganggu, jengkel, sakit hati, dan sebagainya. Tugas konselor ialah membantu klien agar kemarahan itu menjadi lebih realistis dan mampu menyatakan marah dengan cara yang mengarah pada tindakan yang positif. Yang keempat, ada rasa bersalah. Rasa bersalah adalah perasaan tidak nyaman atau gundah atau malu pada saat seseorang melakukan kesalahan, keburukan, atau amoral. Rasa bersalah dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan perbaikan perilaku pada saat menghadapi suatu permasalahan di masa yang akan datang. Rasa bersalah dapat terjadi ketika seseorang secara mereduksi kepercayaan dirinya. Konselor harus dapat membantu klien apabila merasakan rasa bersalah dan membantu mereka apakah rasa bersalah itu benar atau salah. Kemudian menemukan cara yang tepat untuk menghindari masalah yang timbul. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu motivasi dalam konseling. Salah satu aspek dalam konseling adalah motivasi.
yaitu memberikan dorongan kepada klien agar mampu melaksanakan perilaku dalam upaya memecahkan masalahnya secara efektif dan produktif. Konsep motivasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah pada suatu tujuan tertentu. Motivasi memiliki karakteristik. Yang pertama, sebagai hasil dari kebutuhan. Yang kedua, terarah pada tujuan. Dan yang ketiga, menopang perilaku. Dalam hal ini, fungsi konselor dalam konseling adalah memberikan motivasi pada klien untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebaik mungkin secara efektif dan produktif. Nama saya Rehan, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dalam konseling. Makna perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Prinsip perkembangan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. 3. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. 5. Setiap fase perkembangan memiliki ciri khas. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Fase perkembangan. Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan atau pembabakan rentan perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Tahapan perkembangan menurut Elizabeth Hurlock dalam Yusuf LN 2000 adalah sebagai berikut. Tahap 1, fase sebelum lahir, mulai masa konsepsi hingga proses kelahiran. Tahap 2, infansi, mulai lahir sampai usia 10 atau 14 hari. Tahap 3, bayi, mulai usia 2 minggu hingga usia 2 tahun. Tahap 4, kanak-kanak, mulai 2 tahun sampai masa remaja. Tahap 5, pubertas atau remaja, mulai usia 11 atau 13 tahun sampai usia 21 tahun. Tahap 6, masa dewasa awal, usia 18 sampai 40 tahun. Tahap 7, usia pertengahan, usia 40 sampai 60 tahun. Tahap 8, masa tua, usia 60 sampai meninggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.